Assalamualaikum teman-teman Mimin yang baik hati dan cantik, jangan lupa dukung terus Mimin ya. Part 15-16. Maafkan aku istriku season 2. Renata tersenyum memandangi laki-laki yang saat ini sedang menyuapinya. Sudah berulang kali dia menolak, lelaki itu justru semakin memaksa untuk menyuapinya. Aku bisa sendiri, Devan. Kakiku memang tidak bisa bergerak, tetapi, tanganku masih normal. B1 Bir Renata mengerucut, memprotes laki-laki di depannya yang selalu saja memperlakukannya secara berlebihan. Aku tahu, kamu bisa sendiri. Tapi, aku benar-benar ingin menyuapimu. Devan kembali menyodorkan sendok ke arah mulut Renata. Dengan sedikit memaksa, makanan itu pun akhirnya masuk ke dalam mulut mungilnya. B1 Bir perempuan itu bergerak-gerak, membuat Devan ingin sekali gram satunya. Namun, segera ditepisnya jauh-jauh pikiran negatif yang kini bersarang di kepalanya. Devan memang mencintai Renata. Namun, pria itu tidak akan pernah memaksa wanita itu untuk bersamanya. Bisa berdua dengan Renata seperti ini saja sudah membuatnya bahagia, Devan tidak mau berharap lebih selain ini. Paling tidak, untuk saat ini, Devan memang hanya akan fokus pada proses penyembuhan kaki Renata. Aku bilang, aku bisa sendiri. Kenapa kamu terus memaksa? Renata berbicara dengan mulut penuh makanan. Aku hanya ingin merasa berguna untukmu. Selama kita di sini, kamu melakukan apa-apa sendiri. Seolah tidak ada aku yang bisa membantumu. Devan berpura-pura sedih. Selama di AMR, Renata memang selalu melakukan apapun sendiri. Meskipun dirinya belum bisa berjalan, tetapi, perempuan itu berusaha melakukan apapun sendiri. Wanita itu tidak mau merepotkan Devan dan ibunya untuk terus mengurus segala kebutuhannya. Aku hanya tidak ingin merepotkan kamu sama Tante Iren terus-menerus. Bukankah, dokter bilang aku harus belajar mandiri? Renata mengingatkan Devan tentang ucapan dokter yang memeriksanya di rumah sakit. Devan menggedikkan bahu. Meskipun itu benar, tetapi, Devan hanya ingin bisa berdekatan dengan Renata. Laki-laki itu kemudian kembali menyuapkan makanan ke mulut Renata. Kamu harus menyiapkan banyak tenaga untuk terapi hari ini. Pria itu meletakkan piring bekas makan Renata yang sudah kosong, kemudian memberikan wanita itu segelas air putih yang langsung diminum oleh Renata. Terima kasih. Renata mengusap perutnya yang terasa kenyang. Semoga hasilnya lebih baik dari hari kemarin. Renata berucap dengan penuh semangat. Dalam hati, Renata benar-benar ingin cepat pulih. Dia berjanji, akan bekerja keras agar dia bisa berjalan kembali seperti dulu. Aku yakin, kamu pasti bisa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku yakin, kamu pasti sudah bisa berjalan lagi. Devan menatap Renata dengan penuh keyakinan. Laki-laki itu sungguh sangat berharap, wanita yang dicintainya itu bisa segera sembuh dan kembali berjalan seperti sedia kala. Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga saja aku benar-benar cepat kembali berjalan seperti dulu. Renata menatap Devan tak berkedip. Ren, jika saat itu tiba, maukah kamu memberi aku satu kesempatan? Devan menatap manik mata hitam milik Renata. Wanita itu terdiam, tidak berani menjawab pertanyaan Devan. Memberinya kesempatan. Apa aku bisa memberikan orang lain kesempatan untuk masuk ke dalam hatiku? Sementara hatiku hanya berisi dia. Sedalam luka yang dia berikan, sedalam itu pula rasa cinta yang ada dalam hatiku untuk dia, batin Renata dengan rasa sakit yang tiba-tiba merayap ke ruang hatinya.
Sedalam itu, dia mencintai laki-laki yang sangat dibencinya. Laki-laki yang selalu membuatnya sakit hati setiap kali melihatnya. Lupakan dia. Mulailah kehidupan barumu di sini bersamaku. Izinkan aku untuk membuktikan padamu, kalau aku juga layak berada di sampingmu, Renata. Devan menatap Renata dengan penuh cinta. Laki-laki itu menggenggam erat tangan wanita yang sangat dicintainya itu. Aku mencintaimu, Renata. Izinkan aku menjadi pendampingmu untuk menggantikan dia. Devan kembali berucap. Kedua matanya menyiratkan permohonan. Izinkan aku menjagamu dan mencintaimu lebih dari cinta yang dia miliki untukmu. Devan, ucap Renata lirih, dengan perasaan yang masih belum pasti. Part 16. Karina melangkah dengan pelan menuju dapur. Gadis itu bangun pagi-pagi sekali karena merasa lapar. Karina tertidur saat dirinya baru saja sampai di rumah Bima dan baru terbangun pagi ini. Gadis itu tertidur seperti kerbau sampai tidak ingat apapun lagi. Sepertinya, Karina sangat kelelahan akibat kejadian yang dialaminya. Hingga saat dia menemukan tempat yang nyaman, gadis itu langsung tertidur dengan pulas. Aroma wangi masakan menguar dari arah dapur membuat Karina memegangi perutnya yang terasa semakin lapar. Padahal masih pagi buta, tapi kenapa mereka sudah memasak masakan yang baunya menggugah selera seperti ini? Perut Karina terdengar mengeluarkan bunyi karena terlalu lapar. Pagi, Non. Suara seseorang yang menyapa dari belakang Karina membuat gadis itu terjengkit kaget. Senyum Karina terbit sebagai jawaban. Halo, Bi. Asisten rumah tangga itu membalas senyuman Karina sambil mengangguk hormat. Kalau Nona sudah lapar, silakan tunggu di meja makan. Sebentar lagi, dan Bima juga datang untuk sarapan, ucap Bisanti, asisten rumah tangga Bima. Sarapan. Sepagi ini. Karina merasa heran. Iya, Non, dan Bima terbiasa sarapan pagi-pagi sekali, jawab Bisanti. Karina mengangguk. Sementara Bisanti kembali melanjutkan acara masaknya yang tertunda. Tak berapa kemudian, Bisanti selesai memasak. Karina tak tinggal diam. Gadis itu membantu Bisanti menata sarapan pagi itu di meja makan. Bisanti sebenarnya merasa tidak enak hati, karena gadis cantik yang merupakan tamu sang majikan itu, ikut membantunya memasak dan menghidangkan makanan itu di meja makan. Namun, karena gadis itu memaksa, Bisanti pun akhirnya membiarkan saja. Perempuan itu tersenyum melihat betapa cekatannya Karina membantunya memasak dan menghidangkan piring-piring itu di meja makan. Benar-benar luar biasa. Sang majikan, lelaki irit bicara itu, sekalinya membawa teman wanita, ternyata tidak mengecewakan. Tidak seperti wanita-wanita cantik dari keluarga kaya di luaran sana. Sepertinya kamu pantas menggantikan Bisanti mengurus dapur. Suara seseorang di belakang membuat mereka berdua menoleh ke arah pemilik suara. Bima dengan wajah datar menatap kedua perempuan beda generasi itu. Tangan kanannya menarik kursi kemudian duduk dengan tenang. Bisanti dengan gegas melayani majikannya. Perempuan berusia hampir kepala 4 itu, dengan sigap mengambilkan makanan yang tersedia di meja makan. Sementara itu, wajah Karina yang tadinya ceria langsung berubah cemberut, saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bima. Dia memang benar-benar menyebalkan. Karina menggerutu dengan perasaan sebal. Laki-laki itu datang-datang langsung menghancurkan moodnya yang sedang baik. Karina duduk di depan Bima. Sementara Bisanti segera menyingkir dari sana, setelah berpamitan pada Bima kalau dirinya ingin membersihkan taman di samping rumah. Bima terlihat mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya.
Laki-laki itu menatap Karina yang masih terdiam tanpa menyentuh makanannya. Kamu tidak makan. Bima menaikkan alisnya. Apalagi, saat melihat wajah cemberut gadis di depannya. Anehnya, semakin cemberut, gadis itu justru semakin terlihat sangat cantik. Mendengar ucapan Bima, Karina mengambil sendok, kemudian langsung menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Saat mulai mengunyah makanan itu, moodnya langsung kembali. Masakan Bisanti sangat enak. Rasanya sangat pas di L1 dahnya. Bisanti benar-benar juara. Masakannya enak sekali. Karina tersenyum. Netranya menatap wajah tampan Bima. Pria itu tampak men-1 kemati makanannya. Sejenak, Karina terpesona menatap laki-laki di depannya. Bima terlihat sangat tampan dengan memakai jas berwarna hitam, dengan kemeja putih di dalam serta celana berwarna hitam. Jangan lupakan dasinya yang terlihat sangat cocok dengan baju yang dipakainya. Pria itu terlihat sangat men-1 kemati sarapan paginya. Sepertinya, masakan Bisanti begitu memanjakan lidahnya. Karina menatap tak berkedip ke arah Bima. Kekesalannya terhadap Bima beberapa menit lalu langsung menghilang. Laki-laki itu benar-benar mempunyai pesona luar biasa. Karina yang notabene jarang tertarik sama L4 laki saja bisa langsung terpesona oleh ketampanan Bima, apalagi gadis di luaran sana yang seringkali bertingkah genit mengnoda lawan jenis. Karina menggelengkan kepalanya, menghalau rasa yang perlahan masuk ke dalam hatinya. Perhatikan makananmu. Suara berat yang keluar dari mulut pria itu membuat Karina tersadar dari lamunannya. Perempuan itu menatap ke arah makanannya yang berantakan. Gara-gara melamun, gadis itu tanpa sadar mengacak-acak makanannya sampai keluar dari piring. Dengan gugup Karina kemudian membereskan makanannya yang berserak. Setelah itu, Karina melanjutkan sarapan paginya. Tingkahnya sedikit kikuk, saat mengetahui kalau Bima menangkap dirinya saat sedang menatap pria itu. Makanan dalam piring Bima tandas tak bersisa. Laki-laki itu kemudian mengelap mulutnya setelah menghabiskan segelas air putih yang disediakan oleh Bisanti. Bima bangkit dari duduknya. Laki-laki itu kemudian menerima tas kerja yang diberikan Bisanti padanya. Perempuan itu entah dari semenjak kapan, tiba-tiba saja sudah berdiri di samping Bima. Terima kasih, Bi. Tatapan Bima beralih pada Karina yang masih duduk men-1 kemati sarapannya. Kalau kamu ingin merasa aman, sebaiknya kamu diam saja di dalam rumah. Ingat, jangan macam-macam. Bima menatap tajam perempuan itu. Karina mencebik kesal. Namun, tak urung, wanita itu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Bi, awasi dia. Kalau dia macam-macam usir di dari rumah ini. Tanpa menunggu jawaban dan reaksi terkejut dari Bisanti, Bima melangkah meninggalkan kedua wanita itu. Ganteng-ganteng tapi nyebelin.